Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti juga jiwa kita baik-baik saja. Tetap antusias, tetap semangat menghadapi masa new normal ini. Nah, kita sudah belajar bersama-sama tentang keselamatan. Yaitu apa? Apakah setiap orang perlu keselamatan? Jawabannya, setiap orang perlu menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus supaya mereka mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama bagaimana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita satu-satunya. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita perlu melakukan dua langkah ini. Langkah yang pertama, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya terdapat pengakuan yang tulus dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ini sangat penting. Seperti Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Deklarasi pernyataan cinta waktu kita berpacaran. Deklarasi mengucapkan janji nikah dalam pemberkatan pernikahan kudus. Jadi ini sangat penting pengakuan ini. Sebab itu firman Tuhan katakan Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi betapa pentingnya pengakuan iman kita itu. Yang kedua langkahnya. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Artinya selain kita mengaku Yesus adalah Tuhan, juga membuka hati dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tujuannya adalah percaya dalam hati dan dibenarkan, mengaku dengan mulut dan diselamatkan. Yohanes pasal 11 ayat 26 berkata, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Mati selama-lamanya bukan secara jasmani. Ini secara rohani. Artinya, tidak akan mati selama-lamanya, itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit di antara orang mati, ini sangatlah penting. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan dua langkah ini. Pertama, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Buka hatimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kabar baik. Kami yang seharusnya mendapatkan hukuman karena dosa, namun Engkau sudah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib melalui kematian-Mu. Namun pada hari yang ketiga Engkau dibangkitkan, ada kuasa kebangkitan. Sekarang kami membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Masuklah di dalam hidupku, masuklah di dalam hatiku, jadilah Tuhan di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.